Matahari pagi menyelinap melalui celah-celah tirai putih di ruang tamu kecil namun rapi milik Nisa dan Raka. Suara burung berkicau di luar jendela menjadi satu-satunya suara yang menghiasi rumah itu, selain dering ponsel yang tiba-tiba memecah keheningan. Nisa, wanita berusia 30 tahun dengan rambut hitam panjang yang selalu ia ikat rapi, sedang duduk di meja makan sambil menyeruput teh hangatnya. Di depannya, ada sepiring nasi goreng yang sudah dingin karena tak tersentuh. Nisa menatap kosong ke arah kursi kosong di hadapannya. Itu adalah kursi Raka, suaminya. Sudah hampir seminggu ini mereka jarang makan bersama. Raka, seorang manajer di perusahaan teknologi besar di pusat kota, selalu pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Namun, ada sesuatu dalam tatapan matanya akhir-akhir ini yang membuat Nisa merasa tidak nyaman, seolah-olah dia sedang menyembunyikan sesuatu. Nisa, aku pergi dulu ya. Terdengar suara Raka dari pintu depan. Dia sudah siap dengan setelan jas rapi dan tas kerja di tangannya. Nisa bergegas bangkit dari kursinya. Tapi ketika dia sampai di pintu, Raka sudah melangkah keluar tanpa menoleh ke belakang. "Kok nggak sarapan dulu?" tanya Nisa, mencoba menahan nada suaranya agar tetap tenang meski hatinya mulai terasa berat. "Sudah nggak sempat. Ada rapat penting pagi ini," jawab Raka singkat, tanpa menatap mata Nisa. Dia membuka pintu mobilnya, masuk, dan meluncur pergi sebelum Nisa sempat mengucapkan apapun lagi. Nisa berdiri di ambang pintu, menatap mobil suaminya yang hilang di tikungan jalan. Hatinya terasa kosong. Dulu, mereka selalu saling bercanda di pagi hari, bahkan hanya untuk hal-hal kecil seperti memilih topik obrolan ringan atau berdebat soal menu sarapan. Tapi sekarang, semua terasa begitu formal, seperti dua orang asing yang tinggal di bawah satu atap. Profile Quen 25 Max. Baik. Saya akan langsung membuat episode 1 dengan detail yang menarik, memastikan konsistensi karakter dan alur cerita terjaga sejak awal. Berikut adalah versi lengkap dari episode 1. Pendahuluan, eksposisi. Episode 1. Rumah yang mulai dingin. Matahari pagi menyelinap melalui celah-celah tirai putih di ruang tamu kecil namun rapi milik Nisa dan Raka. Suara burung berkicau di luar jendela menjadi satu-satunya suara yang menghiasi rumah itu, selain dering ponsel yang tiba-tiba memecah keheningan. Nisa, wanita berusia 30 tahun dengan rambut hitam panjang yang selalu ia ikat rapi, sedang duduk di meja makan sambil menyeruput teh hangatnya. Di depannya, ada sepiring nasi goreng yang sudah dingin karena tak tersentuh. Nisa menatap kosong ke arah kursi kosong di hadapannya. Itu adalah kursi Raka, suaminya. Sudah hampir seminggu ini mereka jarang makan bersama. Raka, seorang manajer di perusahaan teknologi besar di pusat kota, selalu pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Namun, ada sesuatu dalam tatapan matanya akhir-akhir ini yang membuat Nisa merasa tidak nyaman, seolah-olah dia sedang menyembunyikan sesuatu. "Nisa, aku pergi dulu ya." Terdengar suara Raka dari pintu depan. Dia sudah siap dengan setelan jas rapi dan tas kerja di tangannya. Nisa bergegas bangkit dari kursinya. Tapi ketika dia sampai di pintu, Raka sudah melangkah keluar tanpa menoleh ke belakang. "Kok nggak sarapan dulu?" tanya Nisa, mencoba menahan nada suaranya agar tetap tenang meski hatinya mulai terasa berat. "Sudah nggak sempat. Ada rapat penting pagi ini," jawab Raka singkat, tanpa menatap mata Nisa. Dia membuka pintu mobilnya, masuk, dan meluncur pergi sebelum Nisa sempat mengucapkan apapun lagi. Nisa berdiri di ambang pintu, menatap mobil suaminya yang hilang di tikungan jalan. Hatinya terasa kosong. Dulu, mereka selalu saling bercanda di pagi hari, bahkan hanya untuk hal-hal kecil seperti memilih topik obrolan ringan atau berdebat soal menu sarapan. Tapi sekarang, semua terasa begitu formal, seperti dua orang asing yang tinggal di bawah satu atap. Flashback ke masa lalu. Dalam benak Nisa, kenangan indah tentang hubungan mereka mulai muncul. Mereka bertemu saat kuliah di jurusan yang sama. Raka adalah mahasiswa teladan yang serius dan ambisius, sementara Nisa adalah gadis ceria yang selalu bisa membuat orang lain tertawa. Awalnya, mereka hanya teman biasa, tapi lama-kelamaan, kedekatan mereka tumbuh menjadi cinta yang mendalam. Setelah lulus, mereka memutuskan untuk menikah meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama soal finansial. Nisa rela bekerja paruh waktu untuk mendukung karir Raka yang baru mulai berkembang. Selama 7 tahun pernikahan mereka, Nisa selalu menjadi istri yang sabar dan pengertian. Dia selalu mendukung Raka, bahkan ketika suaminya harus lembur hingga larut malam atau pergi dinas keluar kota.
Namun, akhir-akhir ini, Nisa merasa ada yang berbeda. Raka tidak lagi bercerita tentang harinya seperti dulu. Dia juga lebih sering mengabaikan panggilan telepon Nisa ketika sedang di luar kota. Bahkan, beberapa kali Nisa menemukan pesan-pesan aneh di ponsel Raka, meski dia belum sempat membacanya sepenuhnya karena Raka selalu cepat-cepat merebut ponselnya kembali. Malam harinya, Nisa duduk di sofa sambil memegang secangkir teh hangat. Dia mencoba menonton acara TV favoritnya, tapi pikirannya terus melayang pada Raka. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, tapi suaminya belum juga pulang. Biasanya, Raka akan mengirim pesan singkat jika dia akan pulang terlambat. Tapi kali ini, tidak ada kabar apapun. Nisa mencoba menelpon Raka, tapi panggilannya langsung masuk ke voicemail. Dia menghela napas panjang, lalu meletakkan ponselnya di atas meja. Matanya menatap kosong ke layar TV yang masih menyala, meski dia tidak benar-benar memperhatikan apa yang sedang diputar. Apa yang sedang terjadi padamu, Raka? Gumam Nisa pelan, suaranya penuh kekhawatiran. Matahari sore menyinari ruang tamu kecil mereka, menciptakan bayangan panjang di lantai kayu. Nisa duduk di sofa, memegang album foto tua yang sudah lama tidak dibuka. Dia membukanya perlahan, satu halaman demi halaman, sambil tersenyum tipis pada setiap gambar yang terpampang di sana. Di halaman pertama, ada foto pernikahan mereka. Nisa mengenakan gaun putih sederhana dengan senyum lebar, sementara Raka tampak gagah dalam setelan hitamnya. Mereka berdiri berdampingan di bawah pelaminan sederhana, dikelilingi oleh keluarga dan teman-teman dekat. Di halaman berikutnya, ada foto-foto liburan mereka di pantai, saat mereka masih muda dan penuh semangat. Setiap foto itu mengingatkan Nisa pada momen-momen indah yang pernah mereka bagi bersama. Namun, semakin dia melihat foto-foto itu, semakin dia merasakan jarak yang kini ada di antara mereka. Kenangan-kenangan itu terasa seperti potongan-potongan puzzle yang mulai pudar, tak lagi utuh seperti dulu. Nisa ingat betapa bahagianya mereka saat pertama kali pindah ke rumah kecil ini 7 tahun lalu. Saat itu, mereka hanya memiliki sedikit furnitur dan uang tabungan yang pas-pasan. Tapi meski hidup serba sederhana, mereka selalu tertawa bersama. Raka sering membantu Nisa memasak di dapur, meskipun hasil masakannya seringkali kurang enak. Mereka juga punya tradisi mingguan, menonton film favorit sambil makan popcorn buatan sendiri. Kamu tahu, aku nggak butuh rumah besar atau mobil mewah, kata Nisa suatu malam kepada Raka saat mereka duduk di balkon kecil mereka, menikmati angin malam. Aku cuma butuh kamu. Selama kita bersama, segalanya pasti akan baik-baik saja. Raka tersenyum, lalu menggenggam tangan Nisa erat. Aku janji, Nisa. Aku akan selalu ada untukmu. Kita akan melewati semua ini bersama-sama. Namun, janji itu terasa semakin jauh dari kenyataan seiring berjalannya waktu. Setelah karir Raka mulai berkembang, dia menjadi lebih sibuk. Nisa sering ditinggal sendirian di rumah, sementara Raka bekerja hingga larut malam atau pergi dinas keluar kota. Awalnya, Nisa memaklumi karena dia tahu betapa ambisiusnya Raka. Tapi lama-kelamaan, dia mulai merasa bahwa prioritas Raka telah bergeser. Nisa menutup album foto itu dengan hati-hati, lalu meletakkannya kembali di rak. Dia bangkit dari sofa dan berjalan menuju kamar tidur. Di sana, dia membuka lemari pakaian dan mulai merapikan beberapa baju Raka yang tergantung rapi. Namun, saat dia mengeluarkan salah satu jas Raka dari lemari, sesuatu jatuh dari saku dalamnya. Sebuah tiket pesawat. Nisa memungut tiket itu dan memeriksanya dengan cermat. Tiket itu untuk penerbangan ke Surabaya, tanggal 2 hari yang lalu. Nisa mengerutkan dahi. Raka memang sering pergi ke Surabaya untuk urusan pekerjaan, tapi biasanya dia memberitahu Nisa terlebih dahulu. Kali ini, dia sama sekali tidak menyebutkannya. Hatinya mulai berdebar. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Mengapa Raka semakin jarang memberi kabar? Dan kenapa dia harus menyembunyikan tiket ini? Nisa duduk di tepi tempat tidur, memegang tiket itu erat-erat. Pikirannya mulai dipenuhi oleh berbagai kemungkinan. Apakah Raka benar-benar sedang bekerja? Atau ada sesuatu, atau seseorang, yang membuatnya begitu sibuk akhir-akhir ini? Malam harinya, Nisa memutuskan untuk menelepon sahabatnya, Lia, untuk mencurahkan isi hatinya. Lia adalah satu-satunya orang yang tahu persis bagaimana perasaan Nisa tentang pernikahannya. Nisa, kamu yakin gak ada apa-apa?
Tanya Lia dengan nada khawatir. Aku tahu Raka itu ambisius. Tapi kalau dia sudah mulai sembunyi-sembunyi kayak gini, rasanya ada yang gak beres. Aku juga mikir gitu. Lia, jawab Nisa pelan. Tapi aku nggak mau buru-buru ngevonis dia. Mungkin aku yang terlalu banyak mikir. Tapi firasatmu nggak bohong. Nis, balas Lia. Kalau kamu curiga, mungkin ada alasan di balik itu. Kamu harus cari tahu. Tapi tetap tenang ya. Setelah percakapan itu, Nisa merasa sedikit lega karena ada seseorang yang mendengarkannya. Namun, di sisi lain, kekhawatirannya semakin besar. Dia mulai merencanakan sesuatu. Mencoba mencari tahu kebenaran tentang perubahan sikap Raka. Hari itu, Nisa sedang membersihkan meja rias di kamar tidur ketika dia menemukan sebuah amplop putih yang terselip di antara tumpukan majalah lama. Amplop itu tampak resmi, dengan stempel emas di sudutnya. Penasaran? Nisa membukanya perlahan. Di dalamnya, ada undangan pernikahan. Nama pengantin pria tertulis jelas di sana, Raka Pratama. Nisa membeku. Matanya berkedip beberapa kali, mencoba memastikan bahwa dia tidak salah baca. Tapi tidak, nama itu benar-benar nama suaminya. Di bawah nama Raka, ada nama wanita lain, Maya Wijaya. Tangan Nisa gemetar. Dia membaca ulang undangan itu berkali-kali, seolah berharap kata-kata di atas kertas itu akan berubah. Namun, semuanya tetap sama. Undangan itu menyebutkan bahwa pernikahan akan dilangsungkan di Surabaya, 2 minggu lagi. Otak Nisa langsung dipenuhi oleh berbagai pertanyaan. Apa maksud semua ini? Mengapa Raka menikah lagi tanpa memberitahunya? Dan siapa Maya Wijaya? Malam harinya, Nisa memutuskan untuk menghadapi Raka secara langsung. Ketika suaminya pulang larut malam seperti biasa, Nisa sudah duduk di sofa ruang tamu, menunggunya dengan wajah tegang. Raka, panggil Nisa pelan, tapi nada suaranya tegas. Raka melepas dasinya dan meletakkan tas kerjanya di meja. Ada apa? Nisa? Kamu belum tidur? Nisa mengangkat undangan itu dan meletakkannya di atas meja. Apa ini, Raka? Tanyanya. Suaranya bergetar karena campuran kemarahan dan kekecewaan. Raka membeku sesaat saat melihat undangan itu. Wajahnya langsung berubah pucat. Dia mengambil undangan itu, membacanya sekilas, lalu meletakkannya kembali di meja. Dia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Itu urusan pekerjaan, jawab Raka akhirnya, meskipun nada suaranya terdengar ragu. Urusan pekerjaan? Ulang Nisa, suaranya meninggi. Kamu menikah lagi, Raka? Dengan wanita lain. Dan kamu bilang ini urusan pekerjaan? Raka menghela napas berat. Dia duduk di sofa di seberang Nisa, menundukkan kepala. Nisa, aku nggak tahu harus bilang apa. Ini rumit. Rumit? Rumit bagaimana? Raka, kamu bisa menjelaskan padaku kenapa kamu menikah lagi tanpa memberitahuku? Apa aku nggak cukup baik untukmu? Tanya Nisa. Air mata mulai mengalir di pipinya. Raka terdiam. Dia tampak bingung, seolah-olah dia sendiri juga tidak yakin dengan jawabannya. Akhirnya, dia hanya berkata, aku nggak bisa bahas ini sekarang, Nisa. Aku capek. Kita bicara besok. Oke? Tanpa menunggu jawaban Nisa, Raka bangkit dari sofa dan masuk ke kamar tidur, meninggalkan Nisa sendirian di ruang tamu dengan hati yang hancur. Setelah malam itu, Nisa tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh berbagai kemungkinan. Dia merasa marah, kecewa, dan bingung. Bagaimana mungkin suaminya bisa melakukan ini tanpa memberitahunya? Apakah dia sudah tidak lagi dicintai oleh Raka? Akhirnya, Nisa membuat keputusan. Dia tidak bisa hanya duduk diam dan membiarkan ini terjadi. Dia harus mencari tahu kebenarannya sendiri. Nisa memutuskan untuk pergi ke Surabaya pada hari pernikahan itu. Dia ingin melihat dengan matanya sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Matahari pagi di Surabaya bersinar cerah. Tapi bagi Nisa, hari itu terasa begitu kelam. Dia turun dari taksi di depan sebuah gedung pertemuan mewah tempat pernikahan berlangsung. Hatinya dipenuhi oleh campuran rasa cemas, marah, dan penasaran. Dia tidak tahu apa yang akan ditemukannya di dalam, tapi satu hal yang pasti, dia harus melihat kebenarannya sendiri. Nisa memakai kacamata hitam untuk menutupi matanya yang bengkak karena semalaman menangis.
Dia mencoba terlihat tenang meski hatinya bergemuruh seperti ombak di lautan. Dengan langkah gontai, dia masuk ke gedung itu. Di dalam gedung, suasana penuh kebahagiaan. Para tamu berpakaian rapi, saling bercanda dan tertawa. Musik pengiring pernikahan mengalun lembut, menciptakan atmosfer romantis. Namun, bagi Nisa, semua itu terasa seperti mimpi buruk. Dia berdiri di sudut ruangan, berusaha tidak menarik perhatian. Matanya langsung tertuju pada pelaminan di tengah ruangan. Di sana, Raka berdiri dengan setelan jas putih yang rapi, tampak gagah namun tegang. Di sebelahnya, ada seorang wanita cantik bernama Maya, yang wajahnya tampak begitu bahagia. Melihat mereka berdua di pelaminan, Nisa merasa seperti ada pisau yang menusuk hatinya. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Tubuhnya gemetar, dan air mata mulai mengalir deras di pipinya. Dia ingin berteriak, ingin menghentikan semua ini, tapi dia tidak bisa. Dia hanya bisa menangis dalam diam, merasa hancur dan dikhianati. Saat Nisa masih berdiri di sudut ruangan, salah satu tamu mengenali dirinya. Wanita itu adalah teman lama Nisa dari masa kuliah, Dewi, yang juga hadir di acara tersebut. "Nisa, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Dewi dengan nada terkejut. Nisa tidak bisa menjawab. Dia hanya menunjuk ke arah pelaminan, di mana Raka dan Maya sedang berdiri. Dewi langsung memahami situasinya. Dia mendekat dan merangkul Nisa erat. "Kamu tahu tentang ini?" bisik Dewi pelan. Nisa menggelengkan kepala, suaranya serak karena isak tangis. Aku nggak tahu apa-apa. Aku cuma dapat undangan ini tanpa penjelasan apapun." Dewi tampak bingung. "Tapi kenapa kamu nggak bilang apa-apa? Kamu harus bicara sama Raka." "Aku nggak bisa," jawab Nisa pelan. "Aku nggak tahu harus ngomong apa." Sebelum Dewi bisa berkata lebih lanjut, Raka melihat ke arah mereka. Matanya langsung bertemu dengan mata Nisa. Wajahnya langsung berubah pucat. Dia tampak panik dan bingung, lalu berbisik sesuatu kepada Maya. Maya menoleh ke arah Nisa, dan ekspresinya langsung berubah menjadi dingin. Dia tampak seperti sudah tahu siapa Nisa. Mungkin Raka pernah memberitahunya tentang istri pertamanya. Raka bergegas turun dari pelaminan dan mendekati Nisa. Dia tampak gugup, tapi berusaha tetap tenang. "Nisa, apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya dengan suara rendah, mencoba agar percakapan mereka tidak didengar oleh tamu lain. "Apa yang aku lakukan di sini? Apa yang kamu lakukan, Raka?" balas Nisa dengan nada tinggi, emosinya meledak-ledak. "Kamu menikah lagi tanpa memberitahuku? Tanpa restuku? Apa aku nggak berarti apa-apa buatmu?" Raka terdiam. Dia mencoba menenangkan Nisa, tapi Nisa sudah tidak bisa mendengarkan apapun. Dia menangis terseduh-seduh, membuat beberapa tamu mulai memperhatikan mereka. "Kita bicara nanti, oke? Jangan di sini," kata Raka, mencoba menarik Nisa keluar gedung. "Tidak," bentak Nisa, melepaskan tangannya dari genggaman Raka. "Aku nggak mau pergi kemana-mana. Aku ingin tahu sekarang. Kenapa kamu melakukan ini padaku?" Semua mata tertuju pada mereka. Suasana di ruangan itu menjadi hening. Maya, yang masih berdiri di pelaminan, tampak marah dan frustrasi. Dia berbisik sesuatu kepada salah satu kerabatnya, lalu meninggalkan pelaminan dengan langkah cepat. Setelah insiden di pernikahan, Nisa meninggalkan gedung dengan hati yang hancur. Dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi di sana. Setiap detik yang dilewatinya di dekat Raka dan Maya terasa seperti pisau yang terus menusuk jantungnya. Dia naik taksi tanpa tujuan yang jelas, hanya ingin menjauh dari semua kekacauan itu. Namun, meski tubuhnya bergerak menjauh, pikirannya tetap tertinggal di gedung itu. Pertanyaan-pertanyaan terus berputar di benaknya. Kenapa Raka melakukan ini? Siapa sebenarnya Maya? Apa yang membuat Raka memilih wanita itu daripada dirinya? Nisa menyadari bahwa dia tidak bisa hanya menangis dan meratapi nasib. Dia harus mencari jawaban atas semua ini. Dengan tekad yang baru, dia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Maya Wijaya. Keesokan harinya, Nisa kembali ke Surabaya. Kali ini dengan misi yang lebih jelas. Dia mulai menyelidiki siapa sebenarnya Maya. Setelah bertanya kepada beberapa tamu yang hadir di pernikahan kemarin, Nisa mendapatkan informasi penting. Maya ternyata adalah rekan kerja Raka di kantor cabang Surabaya. Mereka sering bekerja bersama dalam proyek-proyek besar,
Dan hubungan mereka mulai dekat sejak 6 bulan lalu. Nisa juga menemukan fakta lain yang lebih mengejutkan. Maya sedang hamil. Beberapa tamu yang ditemui Nisa mengonfirmasi hal itu. Bahkan ada yang berkomentar bahwa inilah alasan utama Raka memutuskan untuk menikahi Maya. Hatinya hancur mendengar kabar itu. Selama bertahun-tahun, Nisa dan Raka belum dikaruniai anak. Mereka sudah mencoba segala cara, tapi hasilnya selalu nihil. Dan sekarang, Raka memiliki anak dengan wanita lain? Ini terasa seperti pengkhianatan yang lebih dalam lagi. Dengan informasi yang didapatnya, Nisa memutuskan untuk menghadapi Maya secara langsung. Dia menemukan alamat apartemen Maya dari salah satu tamu pernikahan dan pergi ke sana pada sore hari. Saat Maya membuka pintu, dia tampak terkejut melihat Nisa. Ekspresinya dingin, namun ada sedikit rasa bersalah di matanya. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Maya dengan nada defensif. "Aku datang untuk bicara," jawab Nisa. Suaranya tegas meski hatinya dipenuhi oleh emosi campur aduk. Maya menghela napas, lalu mempersilakan Nisa masuk. Apartemen Maya tampak modern dan minimalis, dengan dekorasi yang elegan. Nisa duduk di sofa, sementara Maya duduk di kursi di seberangnya. "Jadi, apa yang mau kamu bicarakan?" tanya Maya. Nada suaranya masih dingin. "Aku ingin tahu kenapa kamu menikahi suamiku," kata Nisa langsung, matanya menatap tajam ke arah Maya. Maya terdiam sesaat, lalu menjawab dengan nada tenang. "Aku nggak mencuri suamimu, kalau itu yang kamu pikirkan. Raka datang padaku. Dia bilang dia sudah nggak bahagia sama kamu." Nisa terkejut mendengar jawaban itu. "Apa maksudmu? Kami sudah 7 tahun menikah. Bagaimana mungkin dia nggak bahagia?" Maya mengangkat bahu. "Itu urusan kalian. Aku cuma tahu apa yang dia ceritakan padaku. Dia bilang kamu terlalu posesif, terlalu banyak menuntut. Dia butuh seseorang yang bisa memberinya ruang dan kebebasan." Nisa merasa seperti ditampar. Kata-kata Maya menusuk hatinya lebih dalam daripada yang dia bayangkan. Apakah benar dia terlalu posesif? Apakah dia gagal menjadi istri yang baik? Sebelum percakapan berakhir, Maya memberikan satu fakta lagi yang membuat Nisa semakin terpukul. "Oh ya, satu lagi," kata Maya dengan nada santai. Namun ada kesombongan di balik senyumnya. "Aku hamil 5 bulan. Itu salah satu alasan kenapa Raka memutuskan untuk menikahiku. Dia nggak mau anaknya lahir di luar nikah." Nisa merasa dunianya runtuh. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Hatinya dipenuhi oleh campuran rasa marah, kecewa, dan malu. Dia bangkit dari sofa, lalu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah meninggalkan apartemen Maya, Nisa kembali ke hotel kecil tempat dia menginap di Surabaya. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya terus berputar tanpa henti. Kata-kata Maya terngiang-ngiang di benaknya. Dia bilang kamu terlalu posesif, terlalu banyak menuntut. Apakah itu benar? Apakah dia gagal menjadi istri yang baik? Nisa duduk di tepi tempat tidur, memegang ponselnya erat-erat. Dia ingin menelepon Raka dan bertanya langsung padanya. Tapi apa gunanya? Bukankah sudah jelas bahwa Raka telah membuat pilihannya? Dia memilih Maya, wanita lain yang sedang mengandung anaknya. Namun, meski rasanya seperti hatinya telah hancur berkeping-keping, Nisa tidak bisa hanya menyerah begitu saja. Dia harus membuat keputusan. Entah itu mempertahankan pernikahannya atau melepaskan Raka untuk selamanya. Malam itu, Nisa duduk di balkon kecil hotelnya, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Dia mulai merenung tentang hubungannya dengan Raka selama 7 tahun terakhir. Mereka memang pernah bahagia, tapi akhir-akhir ini, ada sesuatu yang hilang. Mungkin Maya benar, mungkin Nisa terlalu menuntut. Mungkin dia terlalu fokus pada impian memiliki keluarga sempurna sampai-sampai dia lupa bagaimana caranya memberikan ruang bagi Raka. Tapi apakah itu alasan yang cukup bagi Raka untuk menikah lagi tanpa restunya? Apakah itu alasan yang cukup bagi Raka untuk mengkhianati janji pernikahan mereka? Nisa menyadari bahwa tidak ada jawaban mudah untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Dia tahu bahwa hubungannya dengan Raka tidak akan pernah sama lagi. Tapi dia juga belum siap untuk melepaskannya sepenuhnya. Keesokan harinya, Nisa memutuskan untuk kembali ke rumahnya di Jakarta. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus berada di Surabaya. Dia harus menghadapi Raka secara langsung dan mendapatkan jawaban atas semua pertanyaan yang menghantuinya. Saat dia tiba di rumah,
Suasana terasa begitu dingin. Rumah yang dulunya penuh cinta dan tawa sekarang terasa seperti penjara bagi Nisa. Dia menemukan Raka duduk di ruang tamu, tampak gelisah dan cemas. "Nisa," panggil Raka pelan saat melihatnya masuk. "Apa kamu baik-baik saja?" Nisa meletakkan tasnya di meja, lalu duduk di sofa di seberang Raka. Matanya menatap tajam ke arah suaminya. "Aku ingin tahu kebenarannya, Raka. Kenapa kamu menikah lagi? Apa aku nggak cukup baik buatmu?" Raka menghela napas panjang. Dia tampak bingung, seolah-olah dia sendiri juga tidak yakin dengan jawabannya. Akhirnya, dia berkata, "Nisa, aku nggak bahagia. Aku merasa tertekan oleh ekspektasi kita. Kita sudah bertahun-tahun mencoba punya anak, tapi hasilnya selalu nihil. Aku merasa aku butuh sesuatu yang baru." Nisa merasa seperti dadanya diremas. "Jadi, karena aku nggak bisa kasih kamu anak, kamu nikah lagi sama wanita lain? Itu alasannya?" Raka terdiam. Dia tidak bisa menjawab. Dia hanya menundukkan kepala, tampak seperti orang yang kehilangan arah. Setelah percakapan itu, Nisa masuk ke kamar tidur dan duduk di tepi tempat tidur mereka. Dia memikirkan semua yang telah terjadi, betapa Raka telah mengkhianatinya, betapa Maya telah menghancurkan hidupnya, dan betapa dia sendiri mungkin juga bersalah karena terlalu keras pada Raka. Namun, di tengah semua kekacauan ini, satu hal yang jelas bagi Nisa, dia tidak bisa terus hidup dalam hubungan yang penuh kebohongan dan pengkhianatan. Dia harus membuat keputusan, meskipun itu adalah keputusan yang paling sulit dalam hidupnya. Akhirnya, Nisa memutuskan untuk mengajukan cerai. Dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membebaskan dirinya dari rasa sakit yang terus-menerus menghantuinya. Meski hatinya hancur, dia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil. Hari itu, langit mendung seolah-olah mencerminkan suasana hati Nisa. Dia telah mengatur pertemuan dengan Raka dan Maya di sebuah kafe kecil di pusat kota Jakarta. Ini adalah pertama kalinya mereka bertiga bertemu setelah insiden di pernikahan di Surabaya. Nisa tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk mendapatkan jawaban atas semua pertanyaannya, dan mungkin juga untuk menutup babak kelam ini dalam hidupnya. Nisa tiba di kafe lebih awal. Dia duduk di sudut ruangan, memesan secangkir kopi hitam tanpa gula. Rasanya pahit, tapi itu cocok dengan suasana hatinya. Matanya terus memperhatikan pintu masuk kafe, menunggu kedatangan Raka dan Maya. Beberapa menit kemudian, mereka berdua tiba bersamaan. Maya tampak tenang namun dingin, sementara Raka terlihat cemas dan gelisah. Mereka duduk di depan Nisa, menciptakan atmosfer yang tegang dan tidak nyaman. "Nisa, kenapa kita harus bertemu seperti ini?" tanya Raka pelan, suaranya terdengar ragu. "Aku ingin tahu kebenarannya," jawab Nisa tegas, matanya menatap tajam ke arah Raka dan Maya. "Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi antara kalian. Aku ingin mendengar langsung dari kalian." Maya menyandarkan tubuhnya di kursi, lalu berkata dengan nada datar, "Apa yang mau kamu ketahui? Kamu sudah tahu semuanya, kan?" "Tidak, aku nggak tahu semuanya," balas Nisa. Suaranya meninggi karena emosi. "Kenapa Raka meninggalkanku? Apa salahku? Kenapa dia memilihmu daripada aku?" Raka menundukkan kepala, tidak bisa menatap mata Nisa. Maya, di sisi lain, tampak lebih percaya diri. "Raka bilang dia nggak bahagia sama kamu. Dia butuh sesuatu yang baru, seseorang yang bisa memberinya kebebasan dan anak." Nisa merasa seperti ada belati yang menusuk jantungnya. Kata-kata Maya begitu menyakitkan, tapi dia tidak bisa menyangkal bahwa ada benarnya. Dia selalu menuntut Raka untuk menjadi suami sempurna, selalu berharap dia bisa memberikan segalanya, bahkan ketika Raka mungkin sudah lelah. Tapi meski begitu, satu hal yang masih mengganjal di benak Nisa, apakah Raka benar-benar mencintai Maya? Atau apakah dia hanya melarikan diri dari masalahnya? Setelah beberapa saat hening, Raka akhirnya angkat bicara. Suaranya terdengar bergetar, seolah-olah dia sedang berusaha menahan air mata. "Nisa, aku nggak tahu harus bilang apa. Aku nggak bahagia. Aku merasa tertekan oleh ekspektasi kita. Aku merasa kamu selalu ingin aku jadi sempurna, padahal aku nggak bisa." Nisa terdiam. Kata-kata Raka menusuk hatinya lebih dalam daripada yang dia bayangkan. Tapi dia belum selesai. "Dan tentang Maya.
lanjut Raka. Suaranya semakin lirih. Dia membuatku merasa nyaman. Dia nggak banyak menuntut. Dia cuma ada di sana, mendengarkanku, memberiku ruang. Nisa merasa seperti dunianya runtuh. Dia menyadari bahwa mungkin dia memang terlalu keras pada Raka. Tapi apakah itu alasan cukup bagi Raka untuk mengkhianati janji pernikahan mereka? Sebelum Nisa bisa berkata apapun, Maya tiba-tiba menyela. Ada satu hal lagi yang harus kamu tahu, Nisa, katanya dengan nada dingin, namun ada sedikit rasa bersalah di matanya. Aku hamil 5 bulan. Itu salah satu alasan kenapa Raka memutuskan untuk menikahiku. Nisa sudah tahu tentang kehamilan Maya, tapi mendengarnya langsung dari mulut wanita itu membuatnya semakin terpukul. Namun, Maya belum selesai. Tapi ada satu hal yang mungkin kamu nggak tahu. Lanjut Maya, suaranya sedikit bergetar. Anak ini bukan hasil hubungan kami selama 6 bulan terakhir. Anak ini dari hubungan kami sebelumnya. Nisa terkejut. Apa maksudmu? Maya menghela napas panjang, lalu berkata, aku dan Raka, kami sudah saling kenal sejak lama. Kami pernah berselingkuh sebelum kamu tahu tentang hubungan kami. Anak ini adalah hasil dari perselingkuhan itu. Raka langsung menoleh ke arah Maya. Wajahnya penuh rasa bersalah. Nisa merasa seperti dadanya diremas. Ternyata, pengkhianatan ini sudah berlangsung jauh lebih lama daripada yang dia bayangkan. Setelah meninggalkan kafe dalam hujan deras, Nisa berjalan tanpa arah. Hatinya dipenuhi oleh campuran rasa marah, kecewa, dan malu. Dia tidak tahu harus pergi kemana. Semua yang dia kenal dan cintai terasa seperti telah runtuh dalam sekejap. Namun, meski tubuhnya basah kuyup oleh hujan, pikirannya tetap jernih. Dia menyadari bahwa inilah saatnya untuk mengambil alih kendali atas hidupnya. Tidak ada lagi tempat bagi Raka dalam hidupnya. Dia harus melepaskan masa lalu dan memulai babak baru. Nisa akhirnya kembali ke rumahnya di Jakarta. Dia masuk ke kamar tidur, membuka lemari, dan mulai mengeluarkan barang-barang Raka satu persatu. Dia tidak ingin menyimpan apapun yang mengingatkannya pada suaminya itu. Setiap baju, setiap barang pribadi Raka dimasukkan ke dalam koper besar. Saat dia sedang merapikan barang-barang itu, dia menemukan sebuah amplop tebal di bagian belakang lemari. Penasaran, dia membukanya dan menemukan sesuatu yang membuat darahnya mendidih. Bukti transfer uang dari rekening perusahaan tempat Raka bekerja ke rekening pribadinya. Nisa langsung menyadari apa artinya ini. Raka telah menggunakan uang perusahaan untuk membiayai pernikahan keduanya dengan Maya. Ini bukan hanya pengkhianatan emosional, tapi juga pengkhianatan profesional. Dengan bukti di tangannya, Nisa memutuskan untuk mengambil tindakan. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk memberikan pelajaran kepada Raka atas semua yang telah dia lakukan. Dia mengirimkan salinan dokumen transfer uang itu kepada atasan Raka di perusahaan teknologi besar tempat dia bekerja. Beberapa hari kemudian, kabar buruk datang untuk Raka. Dia dipanggil ke kantor pusat perusahaan dan diberhentikan secara tidak hormat karena tuduhan penyalahgunaan dana perusahaan. Reputasi Raka hancur, dan karir yang selama ini dia banggakan lenyap begitu saja. Berita pemecatan Raka cepat menyebar di kalangan kolega mereka. Maya, yang awalnya tampak tenang dan percaya diri, mulai merasa ragu tentang masa depannya dengan Raka. Dia menyadari bahwa Raka bukanlah pria yang bisa diandalkan. Dia tidak hanya mengkhianati Nisa, tapi juga perusahaannya. Maya mulai menjauh dari Raka, merasa bahwa dia telah membuat kesalahan besar dengan memilih pria seperti itu. Hubungan mereka mulai retak, dan Maya memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan dengan Raka setelah anak mereka lahir. Di tengah kehancuran Raka, Nisa mulai menemukan kekuatannya sendiri. Dia memutuskan untuk fokus pada dirinya dan masa depannya. Dia mulai mencari pekerjaan baru yang lebih memenuhi hasratnya untuk membantu orang lain. Setelah beberapa minggu mencari, dia akhirnya mendapatkan posisi sebagai koordinator program di sebuah organisasi nirlaba yang membantu perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Pekerjaan ini memberikan makna baru dalam hidup Nisa. Dia merasa bahwa pengalaman pahitnya bisa digunakan untuk membantu orang lain yang mungkin mengalami situasi serupa. Meski hatinya masih terluka, dia mulai merasa lega karena telah membuat keputusan yang tepat. Beberapa minggu telah berlalu sejak pengungkapan besar tentang penyalahgunaan dana perusahaan oleh Raka. Kabar pemecatan Raka telah menyebar luas di kalangan kolega mereka, dan reputasinya hancur total.
Dia tidak hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya. Raka mencoba mencari pekerjaan baru, tapi setiap kali dia melamar, calon pemberi kerja selalu menolaknya setelah melakukan pemeriksaan latar belakang. Tidak ada perusahaan yang mau menerima mantan manajer yang terlibat skandal korupsi. Raka mulai putus asa, dan kehidupannya semakin kacau. Di sisi lain, hubungan Raka dengan Maya juga semakin memburuk. Maya, yang awalnya tampak tenang dan percaya diri, mulai menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan besar dengan memilih Raka. Dia merasa tertipu oleh janji-janji palsunya, terutama setelah mengetahui bahwa Raka tidak lagi memiliki karir yang stabil. Suatu sore, Raka datang ke rumah Nisa tanpa diundang. Dia tampak lelah, baju kusut, dan wajahnya dipenuhi oleh rasa bersalah. Nisa membukakan pintu dengan dingin, tidak ada sedikit pun rasa simpati di matanya. "Apa maumu?" tanya Nisa tegas, suaranya datar. "Nisa, aku minta maaf," kata Raka pelan, suaranya bergetar. "Aku tahu aku sudah salah. Aku ingin kita bisa memperbaiki semuanya." Nisa tersenyum sinis. "Memperbaiki semuanya? Setelah semua yang kamu lakukan padaku, kamu mengkhianati aku. Kamu menikah lagi tanpa restuku, dan sekarang kamu datang ke sini meminta maaf? Apakah kamu benar-benar mengira aku akan memaafkanmu begitu saja?" Raka terdiam. Dia tidak bisa menjawab. Dia hanya menundukkan kepala, tampak seperti orang yang kehilangan segalanya. "Aku sudah mengajukan cerai," lanjut Nisa, nada suaranya tegas. "Dan aku nggak akan pernah membatalkannya. Ini sudah berakhir, Raka. Kamu harus menerima itu." Setelah mengatakan itu, Nisa menutup pintu di depan wajah Raka, meninggalkannya sendirian di luar. Raka berdiri di sana selama beberapa saat, lalu pergi dengan langkah gontai. Sementara itu, Maya juga mulai merasakan beban dari keputusannya. Dia menyadari bahwa Raka bukanlah pria yang bisa diandalkan. Selain kehilangan pekerjaan, Raka juga semakin jarang berkomunikasi dengannya. Dia mulai meragukan apakah dia bisa membesarkan anaknya bersama pria seperti itu. Suatu hari, Maya memutuskan untuk bertemu dengan Nisa secara diam-diam. Dia ingin meminta maaf atas apa yang telah dilakukannya, meski dia tahu bahwa permintaan maafnya mungkin tidak akan diterima. "Aku tahu aku salah," kata Maya saat bertemu Nisa di sebuah kafe kecil. "Aku nggak seharusnya masuk ke hubungan kalian. Aku cuma ingin bilang, aku menyesal." Nisa menatap Maya dengan dingin. "Menyesal? Apakah menyesal bisa mengembalikan semua yang sudah hilang? Apakah menyesal bisa memperbaiki hidupku yang sudah hancur?" Maya terdiam. Dia tidak bisa menjawab. Dia hanya menundukkan kepala, lalu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah pertemuan itu, Nisa semakin fokus pada pekerjaannya di organisasi nirlaba. Dia mulai mendapatkan pengakuan atas dedikasinya dalam membantu perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Banyak orang yang mengapresiasi usahanya, dan dia merasa bahwa akhirnya dia menemukan tujuan hidupnya yang sebenarnya. Di waktu luangnya, Nisa mulai menulis jurnal tentang pengalaman pahitnya. Dia berencana untuk menerbitkannya sebagai buku, dengan harapan bisa memberikan inspirasi bagi orang-orang yang mengalami situasi serupa. Dia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa meskipun hidup terkadang terasa begitu sulit, selalu ada cara untuk bangkit kembali. Beberapa bulan telah berlalu sejak Nisa memutuskan untuk meninggalkan masa lalunya bersama Raka. Proses perceraian mereka akhirnya selesai, dan secara resmi, Nisa kini menjadi wanita lajang lagi. Meski perjalanan ini tidak mudah, dia merasa lega karena akhirnya bisa melepaskan beban yang selama ini menekan hatinya. Nisa semakin fokus pada pekerjaannya di organisasi nirlaba. Dia telah berhasil membantu banyak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, memberikan mereka dukungan emosional dan bimbingan hukum. Kehadirannya di organisasi itu sangat dihargai, dan dia mulai dikenal sebagai sosok yang kuat dan inspiratif. Selain itu, buku jurnal yang dia tulis tentang pengalaman pahitnya juga mulai mendapatkan perhatian. Seorang penerbit lokal tertarik untuk menerbitkannya, dan Nisa sedang dalam proses penyuntingan akhir. Dia berharap bahwa buku ini bisa menjadi panduan bagi orang-orang yang sedang berjuang melalui masa-masa sulit dalam hubungan mereka. Di sisi lain, kehidupan Raka semakin memburuk. Setelah dipecat dari perusahaan, dia kesulitan menemukan pekerjaan baru.
Reputasinya yang hancur membuat calon pemberi kerja enggan menerimanya. Dia mencoba beberapa pekerjaan serabutan, tapi hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungannya dengan Maya juga semakin renggang. Maya, yang awalnya tampak sabar, mulai kehilangan harapan. Dia menyadari bahwa Raka bukanlah pria yang bisa diandalkan, terutama setelah dia kehilangan karir dan stabilitas finansial. Akhirnya, Maya memutuskan untuk meninggalkan Raka sebelum anak mereka lahir. Dia ingin membesarkan anaknya sendiri tanpa bergantung pada pria yang tidak bertanggung jawab. Raka mencoba meminta Maya untuk tetap tinggal, tapi Maya sudah bulat dengan keputusannya. Aku nggak bisa melanjutkan ini, Raka, katanya dengan nada tegas. Aku nggak mau anak kita tumbuh dalam lingkungan seperti ini. Setelah Maya pergi, Raka benar-benar sendirian. Dia menyadari bahwa semua yang dia miliki, karir, keluarga, dan harga dirinya, telah hilang karena kesalahannya sendiri. Dia mulai merenung tentang apa yang telah dia lakukan, tapi dia tahu bahwa sudah terlambat untuk memperbaiki semuanya. Suatu hari, saat Nisa sedang berjalan-jalan di taman dekat apartemennya, dia bertemu dengan teman lamanya, Dewi, yang juga hadir di pernikahan Raka dan Maya di Surabaya. Dewi tampak senang melihat Nisa, dan mereka memutuskan untuk duduk di bangku taman sambil mengobrol. Nisa, kamu terlihat lebih baik, kata Dewi dengan senyum hangat. Aku dengar kamu sudah mulai kerja di organisasi nirlaba. Nisa mengangguk. Ya, aku merasa lebih bahagia sekarang. Aku bisa membantu orang lain, dan itu memberi arti baru dalam hidupku. Dewi tersenyum. Aku senang mendengarnya. Kamu pantas mendapatkan kebahagiaan setelah semua yang kamu lalui. Mereka berbincang tentang banyak hal, termasuk tentang Raka dan Maya. Dewi memberitahu Nisa bahwa dia mendengar kabar bahwa Raka semakin terpuruk, sementara Maya memutuskan untuk meninggalkannya. Nisa hanya tersenyum tipis mendengarnya. Dia tidak lagi merasa marah atau dendam, hanya ada rasa lega karena dia sudah menjalani hidupnya tanpa mereka. Setelah pertemuan itu, Nisa kembali ke apartemennya dengan perasaan ringan. Dia merasa bahwa dia telah melewati masa-masa tergelap dalam hidupnya, dan sekarang saatnya untuk memulai babak baru. Dia mulai berpikir tentang masa depan. Mungkin suatu hari nanti, dia akan bertemu seseorang yang bisa mencintainya dengan tulus, tanpa syarat. Namun, untuk saat ini, dia merasa cukup dengan kebahagiaan yang dia temukan dalam dirinya sendiri. Dia tahu bahwa dia tidak lagi membutuhkan validasi dari orang lain untuk merasa bahagia. Dia sudah cukup kuat untuk berdiri sendiri.